pujian, kita akan mengumpulkan dana melalui lagu pujian dan persembahan dari sektor termasuk dari Bulung. Pada kesempatan ini kita akan menyaksikan Naposo Bulung akan menampilkan yang terbaik dalam rangka untuk pengumpulan dana. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami persilakan Naposo Bulung.
Terima kasih buat adik-adik kami, anak-anak kami Naboso Bulung yang telah memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Begitu juga buat Bapak Amang Inang Naboso Bulung, jemaat yang beribadah boleh ambil bagian pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Kiranya Tuhan boleh menambahkan berkat-berkat buat kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk ke ibadah kita. Sebelum kita ibadah, kita saat teduh sejenak. Mari kita puji Tuhan dari buku Ende nomor 17 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Haleluya.
berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan dari buku Ende 654 ayat 2 dan ayat 3. Tuhan sebagai pengganti hukum Tuhan tertulis dalam Ibrani pasalnya yang ketiga ayat 12. Demikian firman Tuhan. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena kemurtad dari Allah yang hidup. Demikian firman Tuhan, marilah kita berdoa, memohon kekuatan untuk melakukan firman-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari buku Ende 424 ayat 2 dan ayat 4. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang,
Bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, karena penebusan dalam Kristus Yesus Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Epistel yang ditetapkan untuk minggu ini tertulis dalam Lukas pasalnya yang ke-16, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat 13. Kita baca secara responsoria. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua,
Dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang yang lain, 80 pikul. Lalu Tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, lihatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengar lagu pujian dari Amahuria.
Dilanjutkan dengan nama Jericho.
Kita dengar warta jemaat. Salam. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja Minggu 18 September 2022. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini Minggu ke-14 setelah Trinitatis. Topik minggu, Tuhan menegakkan orang yang hina. 2. Kelompok KOR untuk mengisi Minggu 25 September 2022. Pukul 7.30 Ina Kamis, Ina Esther, remaja. Pukul 10 Ama Jeriko, Ina Hana, Ina Deborah. Pukul 15 Ama Salom, Ama Huria, NHKBP. Maaf yang ada di warta saat ini itu salah, Amang Inang. Yang ketiga, kebaktian sektor. Selasa 20 September, sektor Nasaret, di rumah keluarga H. Simanjuntak, Boru Pangaribuan, alamat Rawakalong. Sektor Judea, keluarga S. Aritonang, Boru Purba, Roma A. Sinaga, Boru Raja Guguk. Efesus, Op, Korintus, Op, Kanaan, keluarga L. Simbolon, Boru Sinaga. Rabu 21 September, sektor Sion, H. Siagian, Boru Purba, Betania, Op, Filipi, D. Purba, Boru Sinambela, Galatia, keluarga J. Purba, Boru Simanulang, Kolose, J. Tampu Bolon, Boru Tindaon, Bethlehem, Nyonya Siahan, Boru Purba, Boru Pardede. Yang keempat, persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial sampai bulan September 2022. Dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke parhalado sektornya masing-masing. Yang kelima, kegiatan pesta gotilon dan tahun kesehatian dari sektor dan kategorial. Kegiatan pesta gotilon dan tahun kesehatian di minggu hari ini tanggal 18 September 2022 yaitu kategorial Naposo di kebaktian 7.30 WIB. Yang keenam, pesta tahun kesehatian HKBP Distrik 28 Deboskap Rayon 3 di hari Minggu tanggal 25 September 2022 diadakan bertempat di Gunung Ronatama Depok masuk pukul 9 WIB. Utusan dari resort 55 orang yang mewakili dari gereja kita yaitu 15 orang dari AMA dari setiap kategorial AMA Huria, AMA Jeriko, AMA Salom dan 10 orang dari HKBP Kota Depok. Yang ketujuh, penghiburan. Di minggu hari ini setelah kebaktian pukul 10 WIB diadakan acara penghiburan di rumah keluarga M. Manulang almarhum Boru Sianturi dari sektor Kolose. Yang kedelapan, mengumpulkan persembahan amplop resort. Di hari Minggu tanggal 25 September 2022 kita mengumpulkan persembahan amplop resort. 9 jemaat baru. Mulai minggu kita hari ini telah menjadi jemaat di gereja kita yaitu keluarga Rizky Yonatan Luman Gaul, Melati Kristanti Boru Simanjuntak, alamat Jalan Bakti Abri, Gua Abri, Gang Swadaya 2 nomor 156, RT 1 RW 9, Sukamaju Baru, Tapos.
masuk sektor Sion. Mohon berdiri kalau saat ini ibadah pagi, Amang Inang. Yang ke-10, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah tanggal 11 September 2022, 639 orang. 11, jemaat yang berulang tahun, ultah kelahiran 42 orang, ulang tahun pernikahan 6 keluarga. Pendeta dan Majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode tanggal 12 sampai 18 September 2022. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Mazmur 20 ayat 5. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. 12. Persembahan bulanan atau tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan 4 kakak sebanyak Rp1.500.000. 13. Persembahan iuran diakoni sosial. Jemaat yang memberikan 4 kakak sebanyak Rp900.000. 14. Keuangan gereja. Huria 9.961.000, pembangunan 2.910.000, pusat 1.640.000, amplop diakonia 4.268.000, jumlah Rp18.779.000. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaannya. Amin. Kita puji Tuhan dari buku ND 560. Saya ulang. Kita puji Tuhan dari buku ND 564 dimulai dari ayat yang pertama sambil kita mengumpulkan persembahan. Sukacitalah karena
Anugerah dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Mazmur pasal 113 yang saya baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang Mazmur atau yang disebut dengan puji-pujian, yaitu khususnya kepada Tuhan, ini merupakan suatu bagian daripada kebutuhan kita sebagai umat manusia. Karena kalau di dalam kehidupan kita tidak diselingi atau tidak kita bumbui dengan, yaitu disebut dengan puji-pujian atau bernyanyi, sebagaimana yang kita lakukan dalam setiap acara, baik itu di dalam ibadah, pesta, atau dalam pertemuan-pertemuan, kayaknya memang pertemuan itu agak kurang afdol atau kurang sempurna dalam hidup kita. Apalagi di tengah-tengah kehidupan kita orang Batak, memang inilah yang paling khas di tengah-tengah kehidupan kita. Dan memang seharusnya demikian Bapak Ibu dalam kehidupan kita. Karena dalam kehidupan kita ini adalah hidup yang penuh dengan seni, ya, penuh dengan seni. Kalau tidak ada seni di dalam kehidupan kita, seenak apapun makanan, sehebat apapun acara yang kita rayakan atau peristiwa yang sangat luar biasa, kalau tidak ada suatu nyanyian atau puji-pujian atau sesuatu yang dapat kita jadikan contohnya tarik suara, itu kadang-kadang semuanya itu agak kurang di dalamnya. Nah, saudara-saudara kekasih, dan inilah dasar sebenarnya Allah menciptakan manusia, di mana manusia itu sendiri sudah memiliki suatu nalar atau jiwa sebenarnya seni untuk bernyanyi. Namun saudara-saudara yang kekasih, di tengah-tengah berbagai sukacita ataupun alunan yang kita katakan, yang kita tunjukkan, inilah yang hendak dikatakan pemazmur, suatu ajakan, marilah pertama-tama kita melihat puji-pujian atau mazmur kita adalah, pertama adalah kita arahkan kepada Tuhan. Kalau dikatakan dalam Mazmur ini, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Tentu hal ini pemazmur mengatakan hal ini bukan tidak memiliki satu alasan. Ada beberapa alasan yang dikatakan dalam Mazmur tadi, sehingga kita memuji nama Tuhan mulai dari terbitnya sampai terbenamnya matahari, yaitu pertama dikatakan Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa,
kemuliaannya mengatasi langit. Yang pertama ini kita mengakui memang segala alam ciptaan yang kita lihat, termasuk yang kita nikmati sampai saat ini, tidak terlepas dari karya Tuhan dalam hidup kita. Tak satu pun ya. Mungkin kita tidak begitu menyadari mengapa kita bisa makan dan minum, dari mana makanan itu, mengapa kita bisa hidup sampai saat ini, kita dapat menghirup udara ataupun oksigen yang begitu menghidupkan kehidupan makhluk hidup dan manusia. Mengapa kita bisa dapat berjalan melakukan suatu pekerjaan dan diberikan kekuatan? Itu tidak terlepas, saudara-saudara, Bapak Ibu, adalah perbuatan karya Tuhan di dalam hidup kita. Itu sebabnya dalam pemazmur ini, apabila kita tidak menyadari bahwasan itu adalah berasal dari Tuhan, makanya manusia selalu jatuh ke dalam yang disebut dengan mengatakan bahwa segala sesuatu itu hanyalah merupakan alamiah dalam hidup kita. Padahal saudara-saudara tidak terlepas dalam hidup kita. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini untuk mengatakan bahwa hanya Tuhan yang patut kita mazmurkan, sebab Dia mengatasi segala bangsa, kemudiannya Ia mengatasi segala langit. Kita bayangkan saudara-saudara, apabila kalau kita perhatikan alam semesta ini, sungguh-sungguh adalah Allah yang mengendalikan semua. Begitu luas, luar biasa, dan bumi yang kita injak sampai saat ini adalah hanya sepermiliar ataupun sebagian kecil dari ciptaan Allah, di mana semua alam, benda-benda akasa berputar dan melakukan suatu gerakannya sesuai dengan garis perjalanannya. Dan satu hal, saudara-saudara yang kekasih, sebenarnya kalau tidak dikendalikan oleh Tuhan, mungkin kita tidak terpikir bagaimana benda itu dapat berlangsung dengan teraturnya. Tidak ada yang tabrakan. Padahal bumi ini adalah sebagian kecil di tengah-tengah jagat raya yang begitu luar biasa. Pernah saya memikirkan itu, saya pernah baca bagaimana mungkin kita bisa mengkaji begitu luar biasa, bermiliar-miliar benda angkasa yang berputar dan segala hal itu tidak menabrak itu bumi yang di tengah-tengah yang disebut dengan dari begitu luasnya alam semesta. Nah, inilah saudara-saudara yang kekasih, kehebatan, keajaiban Tuhan di dalam hidup kita. Dan di sinilah yang paling utama dikatakan, bukan kehebatan Tuhan yang dikatakan di situ, tetapi sebenarnya itu adalah bagaimana pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia tidak mau, sekalipun begitu luas yang saya katakan tadi, alam semesta ini, tetapi satu hal yang Allah menjadi pusat perhatian Allah adalah di mana manusia berada, di mana kita sekarang ada. Itu pusatnya. Artinya nilai manusia, nilai yang Allah ciptakan dalam diri kita adalah jauh lebih berharga. Bahkan dikatakan di dalam Mazmur yang lain dikatakan kita sepertinya dikatakan seperti biji mata Tuhan. Nah, untuk itu saudara-saudara, kalau kita memang mengakui bahwasan pusat sentral dan fokus Allah dalam hidup kita, tentu kita mengatakan begitu hebat kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada alasan kita mengatakan bahwasanya kita mengatakan Tuhan tidak memperhatikan aku, Tuhan tidak memperdulikan keluargaku, Tuhan tidak memberikan apa yang aku inginkan di dalam kehidupanku. Padahal saudara-saudara yang kekasih, Tuhan itu sediakan. Apalagi kita perdalam lagi, mengapa Tuhan ciptakan segala hal yang ada di dunia ini. Kalau kita belajar dari ciptaan Tuhan yang pertama, itu semua saudara-saudara yang kekasih, itu diperuntukkan untuk manusia. Mulai hari pertama sampai hari yang kelima. Dan ketika hari keenam diciptakan manusia, maka Allah menyerahkan semua apa yang baik di ciptaan Tuhan untuk kebutuhan manusia. Nah, untuk inilah saudara-saudara yang kekasih, mari kita
memasmurkan nama Tuhan dikatakan tadi, mulai terbit sampai terbenamnya matahari tanpa henti-hentinya. Artinya saudara-saudara, bukan berarti kita tidak tidur atau tidak rileks. Artinya memang setiap saat dalam hidup kita mari kita mengingat Tuhan dan memasyurkan Dia di dalam doa, di dalam puji-pujian, dan terutama di dalam renungan hidup kita di dalam Tuhan. Karena apa saudara-saudara kita harus lakukan itu? Karena memang itulah yang disukai oleh Tuhan dalam hidup kita. Karena Allah mau dimasyurkan. Bukan Allah berartinya dikatakan seperti kata manusia, ini gila hormat, gila apa. Tidak saudara-saudara. Karena memang kita mengakui Allah itu patut kita masyurkan. Karena Dia baik. Karena Dia selalu menolong kita. Dan Dia mau melepaskan dari segala jerat ataupun yang terjadi dalam hidup kita. Nah, yang kedua dikatakan bagaimana sikap Allah di dalam firman Tuhan ini sehingga Dia dimasmurkan. Dia mengatakan, siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi. Bahkan Dia dikatakan yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Bahkan Dia dikatakan Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Kemampuan Allah untuk menaikkan, menyempurnakan, menegakkan dari keterpurukan manusia pun Allah memiliki satu perhatian yang besar kepada diri kita. Kita contohkan saudara-saudara, di dalam pengalaman hidup kita, mungkin kita memiliki satu pengalaman dalam hidup kita. Kita selalu berpikir, kok bisa ya saya hidup seperti ini keadaannya. Kalau saya bandingkan dulunya, saya bandingkan perjalanan hidupku sebelum aku saat ini. Atau mungkin kita melihat ada sesuatu dulunya, sesuatu yang mungkin apatis, merasa kita kecil. Apakah mungkin kita dapat melampau dan menjalani dan menegakkan kehidupan kita sehingga kita sepertinya tanpa sepengetahuan kita, tanpa dugaan kita dalam hidup kita semakin lebih baik. Saya nggak tahu kalau kita merasakan itu dalam hidup kita, pengalaman kita. Atau mungkin kita selalu mengatakan, kok hidup saya itu semakin luncur ya, semakin menurun dalam hal dalam finansial ataupun apa yang kita dapatkan. Kalau itu mari kita merenungkan kita masing-masing. Tapi pada prinsipnya saudara-saudara, orang yang percaya, orang yang selalu menyerahkan diri kepada Tuhan dan yang mengakui kuasa Tuhan dalam hidupnya, sebenarnya dia tidak terlepas dari berkat Tuhan yang ada dalam dirinya. Tidak terlepas apapun. Ini merupakan satu kamus iman di dalam hidup kita. Jangan sekali-sekali kita mengatakan seolah-olah kita mengatakan bahwa Allah tidak berbuat, atau Allah selalu mengatakan bahwasanya Allah itu terlampau tanggung berbuat untuk hidup saya. Tetapi saudara-saudara, Allah tidak pernah tanggung-tanggung memberikan kehidupan kita. Tetapi yang ada di dalam hidup kita selalu merem ataupun tidak sungguh-sungguh kita mempercayai dan mengakui akan perbuatan Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga apa yang terjadi? Kita merasakan, jadi kita dikatakan merasakan dikejar-kejar dengan perasaan pikiran kita, seolah-olah Tuhan tidak memperhatikan hidup kita. Pemazmur dikatakan dia mengatakan ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Dan itu kenyataan di tengah-tengah pemazmur bangsa Israel dulunya. Karena termasuk salah satu latar belakang Mazmur ini, karena memang bangsa itu melihat bahwa bangsa ini adalah dapat besar, ditakuti dan disegani segala bangsa sampai saat ini. Sebenarnya saudara-saudara, tidak lain tidak bukan adalah perbuatan Tuhan yang nyata memperjuangkan dan memberikan status yang lebih baik kepada bangsa itu. Itu tadi dikatakan bahwasanya tidak terlepas bagaimana Allah menegakkan orang yang hina dari dalam debu. Sempat bangsa ini juga ketika jauh daripada Tuhan,
tidak melakukan hukum Tuhan, apa yang terjadi? Mereka mengalami kekalahan dalam peperangan. Mereka mengalami cuaca bala-metaka yang terjadi dalam kehidupan mereka. Tetapi ketika mereka bangkit dan percaya kembali kepada jalan Tuhan, apa yang terjadi saudara-saudara? Bangsa itu semakin ditegakkan dan semakin berdiri tegap untuk menghadapi perjalanan hidup bangsa itu. Nah saudara-saudara, masih banyak lagi yang dapat kita renungkan sebenarnya di dalam kehidupan kita. Bagaimana Allah selalu berbuat untuk kita. Namun kembali kita merenungkan pada saat ini, sejauh mana kita menjadikan Allah itu sebagai puji-pujian dalam hidup kita. Jangan-jangan saudara-saudara, tanpa sengaja atau tanpa kita sadari dalam hidup kita, kita sering jatuh kepada bukan Allah lagi yang kita puji, tetapi sudah kehebatan kita. Contohnya saudara-saudara, kadang-kadang kalau kita tanpa sengaja atau mungkin tidak terpikir kita, kalau kita mengalami suatu keberhasilan atau kesuksesan, mendapatkan sesuatu yang luar biasa, kita mengatakan, inilah buah hasil daripada perjuanganku. Inilah kalau orang yang sungguh-sungguh melakukan dengan sekuat-kuatnya dalam hidupnya, dengan penuh dengan kesabaran, maka dia akan mengalami suatu keberhasilan dalam hidupan. Mungkin kita berpikir secara kekuatan manusia, tetapi saudara-saudara, keberhasilan manusia, apa yang kita capai dalam hidup kita, apakah itu mungkin dapat kita miliki kalau tidak ada pertolongan Tuhan dalam hidup kita? Atau dalam hal ini, kalau kita sembuh dari penyakit, kita bisa mengatakan, oh ini obat yang paten yang saya makan, ini adalah karena dokter yang sangat luar biasa yang merawat saya. Atau kita mengatakan alat teknologi yang luar biasa, yang mahal saya bayar, maka saya dapat memperoleh suatu kesehatan dalam hidup kita. Apakah mungkin saudara-saudara dalam kehidupan kita dapat memperoleh yaitu kesembuhan di dalam hidup kita, kalau tidak Tuhan memberikan, mengkaruniakan kepada manusia dan segala sesuatu kebijakan dalam hidupnya untuk dapat Tuhan jadikan alat sebagai mendatangkan berkat dalam hidup kita. Inilah yang perlu kita renungan saudara-saudara yang kekasih. Atau mungkin sering kali kita mengatakan di dalam hidup kita, memang saya berhasil ini karena memang sudah dari sana-sananya atau dari sono-sononya kita sudah diperlengkapi dalam hidup kita dengan kecukupan. Kalau saudara-saudara, apapun yang kita terima, kecukupan apapun yang dikatakan di sini, maka Allah yang kita percayai, kita harus lihat bagaimana Dia selalu memberikan yaitu campur tangan di dalam hidup kita. Bahkan di dalam ayat terakhir ini dikatakan, Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Apa yang tersirat di sini saudara-saudara dari kalimat ini dalam Mazmur ini? Sesuatu yang tidak mungkin adalah mungkin bagi Tuhan. Kalau dikatakan dalam ayat ini, Ia mendudukkan perempuan yang mandul dan menjadi ibu anak-anak, berarti dia dapat memperoleh keturunan dalam dirinya. Mari kita percaya saudara-saudara, selama kita melihat, percaya ada kuasa dalam Tuhan dalam hidup kita, sesuatu yang tidak mungkin itu pasti mungkin terjadi. Segala sesuatu yang kita katakan saya tidak bisa untuk melakukan ini, mencapai ini, bagi Tuhan tidak ada yang impossible atau yang tidak mungkin saudara-saudara. Apapun dalam perkara hidup kita. Karena apa saudara-saudara? Karena kuasa Tuhan itu tidak dibatasi oleh kekuatan dunia. Kita lihat, bahkan Allah tidak dapat dikalahkan oleh yang disebut kepandaian manusia. Kadang orang mengatakan sepandai-pandai kata orang tupai melompat, tetapi satu saat ia jatuh. Tapi kalau Tuhan tidak, Dia kuasa kebenarannya itu adalah sungguh-sungguh luar biasa dalam hidup kita. Bahkan di dalam hati kita pun, atau kepandaian manusia, kelicikan manusia
Mungkin di dalam kehidupannya yang dia lakukan sehari-hari dapat dia seolah-olah mengatakan itu dapat menyelamatkan hidupnya dari berbagai tujuan hidupnya. Tetapi saudara-saudara, suatu saat kekuatan manusia itu tidak akan bisa disembunyikan, karena Allah penuh kuasa dapat membukakan kebenaran-kebenaran di tengah-tengah kehidupan kita. Marilah saudara-saudara yang kekasih, kita memuji nama Tuhan, memasyurkan nama Tuhan. Sebab kita tahu hanya di dalam Tuhan kita dapat memperoleh kelepasan. Hanya di dalam Tuhan kita memperoleh masa depan yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah kita percayai dalam hidup kita, yang menyelamatkan dari dosa kematian, yang kita percaya sampai saat ini, yang memberikan yaitu perlindungan penyertaan dalam hidup kita, sehingga kita mengatakan sampai saat ini hanya anugerah Allah saja yang dapat memberikan keselamatan bagi hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kekasih, marilah hari ini di dalam firman Tuhan ini, mari kita kebangkit untuk bersukacita memuliakan nama Tuhan. Kalau di dalam epistel yang lalu mengatakan jangan kita percaya kepada kekuatan para bangsawan, para raja, orang-orang di dunia, katakan itu menunjukkan saudara-saudara bahwa tidak ada satu-satunya yang dapat menolong hidup kita, hanyalah Tuhan kita. Tidak ada yang dapat bisa memberikan jalan penyelesaian dalam perkara-perkara hidup kita, hanya Tuhan kita di dalam Yesus Kristus yang dapat menolong hidup kita. Perkara apapun saudara-saudara, masalah apapun, pergumulan apapun, baik pribadi, baik dalam keluarga, baik untuk anak-anak kita, baik seluruh pekerjaan kita, problem apapun saudara-saudara, mari kita ingat Tuhan, mari kita masyurkan Tuhan. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, jangan lupakan Tuhan dalam hidupmu, sebab dialah penolong kita yang unggul dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kesetiaan Tuhan sebagaimana yang dimazmurkan pemazmur dalam firman-Mu. Engkau patut kami masyurkan ya Tuhan, dan Engkaulah yang kami akui yang dapat menegakkan hidup kami, membangkitkan hidup kami dari keterpurukan kami, dari pergumulan kami, dari kehinaan kami, atau dari pergumulan yang menurut ukuran dunia itu sulit kami lakukan untuk dapat kami memperbaharui atau memperoleh apa yang kami inginkan. Firman hari ini mengatakan hanya Engkau adalah satu-satunya yang dapat memberikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, seluruh pergumulan kami Tuhan. Kami datang di tengah-tengah bait-Mu ya Tuhan, di mana hadirat-Mu ya Tuhan hadir saat ini untuk memberikan kelepasan bagi kami, memberikan kekuatan dan harapan baru bagi kami. Kami percaya ya Tuhan, biarlah Tuhan selalu memperbaharui yaitu tekad dan harapan kami ya Tuhan di dalam Engkau. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mau ya Tuhan Engkau memberikan jalan keluar dalam seluruh pergumulan hidup kami yang berhubungan dengan mungkin kehidupan sehari-hari, atau mungkin yang berhubungan dengan anak-anak kami yang sulit kami atasi dalam problema mereka, atau kami mengalami satu pergumulan menghadapi di mana keluarga dari anak-anak kami, baik itu menantu ataupun paruh main atau segala sesuatu ya Tuhan yang sering terjadi menjadi pergumulan berat dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Roh-Mu akan membantu hidup kami dalam seluruhnya. Tuhan, saat ini juga kami mau menyerahkan ya Tuhan seluruh aktivitas pelayanan gereja-Mu, baik mulai dari pertanyaan atau ibadah di sektor-sektor. Tuhan memberikan hati kami
untuk memberikan waktu bagi kami untuk bergabung di dalam sektor ya Tuhan setiap hari Selasa dan Rabu untuk memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, karena kami tahu firman-Mu adalah kekuatan bagi hidup kami yang memberkati hidup kami. Kami juga ya Tuhan mau menyerahkan yaitu bagi saudara-saudara kami ya Tuhan yang mengalami yaitu duka cita yang lalu ya Tuhan, sebagaimana yang terjadi di keluarga Emanulang Boru Sianturi. Biar Tuhan memberkati dalam kunjungan pengapulion untuk hari ini. Tuhan berkati juga ruas yang baru ya Tuhan, keluarga Rizky Jonathan Lumenggaul dengan istri Melati Kristanti Boru Simanjutak. Jadikanlah mereka sebagai jemaat yang melayani Engkau, yang Engkau berkati, sehingga dia merasakan bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk aktivitas yang sedang berjalan di tahun yang kami lakukan di gereja-Mu, yaitu dalam rangka pesta Gotilon dan pesta tahun kesehatian. Biar Tuhan memberkati semua aktivitas sehingga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk pesta puncak tahun kesehatian di distrik Deboska Rayon 3 pada minggu yang akan datang tanggal 25 September. Biar Tuhan memberkati segala aktivitas sukacita yang akan diadakan oleh panitia melalui pesta tahun kesehatian distrik Deboskap di Rayon 3. Biarlah ya Tuhan semua utusan yang dari gereja-Mu sungguh-sungguh dengan sukacita untuk menghadiri dan memuliakan nama Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan yang selalu memberkati gereja-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau berdoa untuk semua jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan dan hamba-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan semakin memberikan kesehatan, kekuatan, dan memberikan yaitu yang terbaik di dalam cita-cita, tujuan dalam semua kehidupannya ya Tuhan. Sehingga mereka sungguh-sungguh merasakan kebaikan kuasa Tuhan yang sungguh nyata di dalam kehidupan mereka. Demikian bagi ulang tahun dari pernikahan ya Tuhan. Biar Tuhan semakin memberkati setiap keluarga pernikahan mereka, sehingga mereka diberikan berkat-berkat melimpah, kebahagiaan, kasih mengasihi. Dan juga bagi keluarga yang belum memiliki keturunan, Tuhan bukakan yaitu kandungan untuk dapat mereka memiliki keturunan pada waktunya yang Engkau berikan bagi mereka. Terima kasih Bapa di sorga, dan kami bersyukur ya Tuhan sampai saat ini Engkau selalu memberkati kami. Segala persembahan yang kami berikan ya Tuhan, baik persembahan setiap ibadah ataupun dalam persembahan diakoni sosial ataupun dalam ucapan syukur ya Tuhan, kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Dan Tuhan semakin memberkati semua umat-Mu supaya mereka tetap diberkati dalam pekerjaannya, diberkati apa yang mereka cita-citakan dan apa yang mereka jalani dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat kami masyurkan, kami puji Engkau ya Tuhan sampai selama-lamanya, karena kami mengakui hanya di dalam Tuhan kami memperoleh berkat yang melimpah di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara, kita sambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari nomor 565 sambil kita mengumpulkan persembahan kita. Karena kasih
Bapak Ibu serta saudara yang kekasih, sebagai pemberitahuan bagi kita, nanti setelah selesai ibadah kita, ada anak-anak kita dari SMA Negeri 7 memberikan satu hiburan ketika kita pulang. Baiklah, dengan terbuka kita memberikan sumbangan ataupun untuk dalam program dari sekolah mereka. Itu sebagai pemberitahuan bagi kita semua. Baiklah, marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkati persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, yang menyukai hidupku, harta milikku semua. Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena dalam damai sejahtera Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.